investing method itu diperkenalkan oleh gurunya Warren Buffett yang lain lagi, namanya Philip Fisher. Ini orangnya udah nggak ada, udah passed away. Kalau Charlie Munger masih ada, tapi tua banget dia 95 tahun dan masih bagus sekali ingatannya. Nah, untuk Philip Fisher ini sendiri, dia intinya gini, untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya, caranya adalah dengan going out and find out as much as you can about how people feel about the product that they use. Sehingga dia benar-benar dapat conviction akan prospek perusahaan ini ke depan gimana, bukan berdasarkan historical numbers aja. Dan ini dilakukan oleh, ini yang membedakan antara analisis, misalkan Anda lakukan sendiri analisis fundamental ya, sebagai retail, itu yang membedakan Anda dengan fund manager atau sekuritas adalah mereka punya resource, mereka punya akses ke emiten, ke kita Mtrade juga sekarang lagi kembangin ya, akses ke emiten, kita lagi jalin hubungan dengan beberapa emiten juga supaya ini kita bisa dapat scuttle betting method ini. Bahkan tidak hanya ke emiten, sampai mengunjungi benar-benar ke customer-customernya. Jadi kalau perusahaan properti itu benar-benar mengunjungi pameran-pamerannya, benar-benar tanya-tanyain calon customernya, kenapa beli ini, kenapa nggak beli itu. Terus kalau perusahaan yang misalkan retail benar-benar juga dikunjungi, misalkan Ramayana, mereka benar-benar mengunjungi dari Ramayana itu sendiri dan nanyain orang-orang yang datang di situ. Itu adalah scuttlebutting method. Jadi akan mendapatkan view yang sebenarnya tentang saham tersebut atau perusahaan tersebut. Dan ini nggak ada di dalam cigar butt investing, ini nggak ada di dalam pure value investing, ya. Nah, ini Jim Chanos, gimana bacanya ini? Jim Chanos lah, atau siapa dia? Dia adalah investment manager dan dia lebih fokus pada short selling ya sebenarnya ya. Intinya dia ngelihat bahwa valuation itself tuh bukan satu hal yang super penting untuk dilihat ya. Jadi ini pro dan cons-nya dulu untuk sugar butt investing itu kayak gimana gitu. Dan kalau misalkan terlalu ngelihat valuasi juga bisa kena value trap. Value trap itu ya tadi yang saya jelaskan, dia nggak naik-naik. Ciri-cirinya perusahaan yang bakalan bisa kena value trap itu gimana? Looking good at first, jadi kayak memenuhi kriteria value investing ya. Jadi seperti memenuhi kriteria bahwa perusahaan ini bagus, numbers-nya oke, predictable, consistent cash flow. Namanya aja trap. Kalau trap kan kayak bagus ya, kayak yang sebenarnya gitu. Jadi value trap ini, dia perusahaan ini wah, cash flow-nya bagus banget nih. Terus kemudian defensive and dia perusahaannya defensif nih. Terus kemudian dia nggak tergantung pada superior management nih. Jadi istilah kata kalau ganti manajemen pun perusahaan ini masih jalan nih ya. Terus kemudian valuasinya super murah. Margin of safety-nya kalau dihitung pakai berbagai macam cara menghitung valuasi itu tetap margin of safety-nya bagus. Jadi ini kayak kriteria saham yang benar-benar bagus gitu. Tapi setelah ya, dan kemudian of course ini juga yang keenam ya, transparent financial statement. Laporan keuangannya transparan dan bisa dipercaya, udah diaudit gitu. Nah, tapi ternyata dia juga perusahaan-perusahaan yang kena value trap ini biasanya dia punya ciri-ciri yang lain gitu. Ciri-cirinya yang pertama adalah dia sifatnya cyclical dan overly dependent on one product, tergantung pada satu produk aja gitu. Terus kemudian yang kedua, terlalu banyak ekspektasi yang tinggi dari masa lalu gitu. Jadi banyak orang yang melihat ini kayak gimana ya, wah ini bagus banget, valuasinya murah-murah banget dari historicalnya gitu. Terus dia kelihatan murah, sangat murah, menggunakan metric management dan juga beberapa accounting issues. Ini nanti kita akan lihat contoh aja ya teman-teman ya. Dan intinya sih sebenarnya kalau value trap, beware of value trap ini kata kuncinya adalah cyclical ya, kita hindari perusahaan yang cyclical. Cara menghindari value investing tapi kena value trap, cara menghindari value trap adalah bisnis dulu baru valuasi, analisis bisnisnya dulu baru valuasinya. Hindari cheap investment,
mesti harus tetap lihat cash flow ya. Cheap investment itu terlalu murah banget, harus lihat cash flow. Kemudian post and present analysis, analisis dulu dan sekarang. Kemudian debt to equity ratio-nya juga harus diperhatikan, hutangnya. Kemudian ada industry and sector overview, diperhatikan growth-nya gimana, diperhatikan. Jadi tetap saya akan gabungkan dengan growth investing sedikit ya, meskipun kriterianya tidak akan semuanya terpenuhi seperti 12 saham yang biasa saya sebut. 12 saham yang biasa saya sebut ini kriterianya sangat memenuhi sekali. Dari yang pertama adalah bisnis model, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga profitability, kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang konsisten selama bertahun-tahun, dan kemudian yang terakhir adalah valuasinya. Jadi BCA agak overvalue, BRI fair value, Mandiri undervalue, BNI undervalue, Unilever ini saya lihat fair value juga, Indofood dan ICBP dia agak undervalue dibandingkan beberapa tahun yang lalu, HMSP GGRM super undervalue, KB Pharma ini fair value kalau menurut saya ya, meskipun dia diskon dari beberapa tahun yang kemarin, Astra dan Telkom ini juga dia fair value kalau menurut saya. Astra fair value, Telkom undervalue. Jadi ini masih ada upside untuk perusahaan-perusahaan ini. Kalau Anda masih mau beli sekarang buat mengisi ember Anda yang masih kosong, belum ada batu-batu besarnya, boleh diambil.